Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas dan menyajikan materi terkait dengan tugas tutorial yang pertama pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun yang pertama yaitu mengenai jurnal yang bersinta atau artikel yang bersinta dan apa saja poin-poin pentingnya, lalu kaitannya dengan sekolah tempat saya mengajar yaitu SD Negeri 08 Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Adapun judul yang pertama yaitu Beyond Juvenile Delinquency, Youth Involvement as Perpetrator of Criminality, yang ditulis oleh Hengki Fernando, Irwan Abdullah, Yuniar Galuh Larasati, Riki Novarizal, dan Leane Marini. Artikel ini diterbitkan tahun 2024 oleh Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya yang terindeks Sinta 2. Kemudian ada pun beberapa poin penting yang telah dibahas dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama mengenai keterlibatan remaja dalam tindak kriminal. Berdasarkan artikel tersebut, ada beberapa faktor terkait remaja yang terlibat dalam kriminalitas, lebih dari sekedar pandangan tradisional masyarakat yang memandang hal tersebut adalah sebuah kenakalan remaja. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sosial. Poin penting yang kedua membahas mengenai beberapa yang termasuk yaitu lingkungan sosial menjadi pengaruh perilaku positif maupun negatif para remaja seperti lingkungan keluarga, kelompok, komunitas, ataupun teman sebaya. Kemudian yang ketiga yaitu peranan pendidikan serta lembaga sosial. Pendidikan dan lembaga sosial memiliki peran yang sangat penting untuk membimbing dan memberikan motivasi serta dorongan untuk mengantisipasi keterlibatan remaja dalam tindak kriminal. Berdasarkan beberapa poin penting yang telah dibahas sebelumnya, hal ini relevan dengan kondisi yang ada di sekolah kami, seperti masih adanya perilaku bullying di sekolah, anak yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan tindak kekerasan kepada teman sebayanya. Banyak hal yang memicu kejadian tersebut, seperti lingkungan tempat tinggal anak tersebut maupun faktor lainnya. Nah, hal ini dapat dicegah dan diminimalisir dengan berbagai tindakan baik seperti melakukan bimbingan dan juga konseling. Kegiatan seperti ini sejalan dengan peraturan kementerian yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan mengenai penambahan kuota berkualifikasi sarjana bimbingan konseling untuk ditempatkan di sekolah dasar. Selain itu, melibatkan orang tua dalam mengatasi hal tersebut dengan rutin melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan anak dan juga tantangan apa saja yang dihadapi atau dialami oleh anak didik. Sekolah juga bisa mewadahi berbagai kegiatan yang positif seperti ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat serta bakat yang dimiliki oleh anak, yang dapat diharapkan kegiatan tersebut dapat mengurangi beban resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga yang bersifat merugikan anak. Kemudian artikel yang kedua dengan judul Memperkuat Identitas Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Urban di MI Al-Fitrah Surabaya, yang ditulis oleh Vicky Dewi Xvina dan diterbitkan pada tahun 2024 oleh Jurnal LPPM Unindra. Artikel ini berindeks Sinta 3 dan adapun poin-poin yang telah dibahas yaitu yang pertama, nilai-nilai multikultural yang terintegrasi dalam kurikulum. MI Al-Fitrah konsisten mengintegrasikan nilai multikultural pada kurikulum dan juga pada kegiatan-kegiatan di sekolah sebagai upaya untuk memahami keberagaman dan juga untuk menghargai perbedaan budaya siswa di sekolah. Kemudian poin penting yang telah dibahas dan yang kedua adalah mengenai hambatan. Apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di MI Al-Fitrah? Yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan pada pengimplementasian pendidikan multikultural dengan kultur sosial dan budaya siswa di rumah dan juga lingkungan sekitar rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada aktivitas pelaksanaan program pendidikan multikultural di sekolah.
Kemudian yang ketiga, poin penting yang ketiga yaitu membahas mengenai solusi. Beberapa solusi yang ditawarkan penulis terhadap masalah yang terjadi terhadap pengimplementasian pendidikan multikultural tersebut, yaitu meningkatkan kualitas pengajaran guru dengan melakukan berbagai pelatihan. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan juga revisi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu melibatkan komunitas orang tua siswa. Kemudian dengan penjelasan dan juga analisis yang telah saya lakukan, hal ini relevan dengan kondisi di sekolah saya tempat mengajar, karena sekolah kami juga rutin melakukan rapat pertemuan dengan orang tua 2 kali per semester untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya di rumah dan juga untuk mengevaluasi setiap perkembangan anak di sekolah selama per semester. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah, mempermudah guru dalam melakukan program di semester depan, menyiapkan pendidikan yang relevan serta sistematis, dan juga berupaya melakukan yang terbaik secara optimal di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler tentunya juga kami lakukan rutin setiap hari Sabtu pada setiap bulan sebanyak 2 kali sebagai wadah pengembangan minat dan juga bakat peserta didik. Kemudian artikel yang ketiga yang berjudul Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Ratih dan diterbitkan pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh EduStream Jurnal Pendidikan Dasar. Artikel ini bersinta 5 dan beberapa poin yang telah dibahas dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama, pembelajaran daring dengan memanfaatkan media TIK atau teknologi informasi dan juga komunikasi. Berbagai media yang dapat dipakai atau dimaksimalkan secara optimal seperti media WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan juga yang lainnya. Dikarenakan pandemik COVID yang telah melanda, berbagai media tersebut dapat menjadi penghubung antara siswa dan juga guru, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun pembelajaran dapat berlangsung dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian poin yang kedua yang telah dibahas yaitu peranan TIK dalam pembelajaran. Nah, media teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai fasilitas pembelajaran daring dapat menyampaikan materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa, dan selain itu siswa dapat melakukan diskusi untuk saling berinteraksi dan juga bisa mendukung pembelajaran yang aktif. Nah, media TIK ini juga dapat mengakses berbagai informasi pengetahuan bagi anak didik. Dengan begitu, proses belajar mengajar tetap berlangsung secara optimal meskipun dalam kondisi dan juga jarak yang berjauhan. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai metode dalam penelitian penulis. Penelitian ini fokus membahas tentang metode apa yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai perolehan data. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dalam pengambilan data dan juga mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi lampirannya. Pendalaman pengkajian pada artikel tersebut yang telah dibaca, yang saya baca, maka dirasa penelitian tersebut relevan dengan yang ada di sekolah saya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga sudah dilakukan di sekolah saya, seperti menggunakan video pembelajaran dalam penyampaian materi ajar, menggunakan media WhatsApp dan media sosial untuk bekerja dalam kelompok secara daring. Tentunya siswa-siswa sekarang dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, dan pastinya sudah banyak anak sekolah yang menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian haruslah kita manfaatkan momentumnya dengan melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan berkelompok di rumah melalui media sosial ataupun WhatsApp group. Tentunya hal ini juga tidak bisa dipaksakan apabila kondisi siswa di kelas berbeda-beda, seperti kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Nah, hal ini hanya menjadi opsi apabila seluruh anak kemungkinan memiliki gadget di rumah. Kegiatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan harus dalam pengawasan orang tua. Dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa di sekolah, guru dan sekolah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai seperti perangkat digital, wifi untuk penghubung sebagai akses ke internet. Kemudian
Artikel yang keempat yaitu berjudul The Impact of Social Media in Learning and Teaching, a Bibliometric Based Citation Analysis, yang ditulis oleh Abdul Sheikh Shakib Ali dan juga Ramla Al-Mamari. Tahun terbit jurnal ini yaitu 2022 yang diterbitkan oleh Archive Cornell University dan terindeks Scopus atau bereputasi. Pada jurnal ini ada poin yang dibahas yaitu mengenai pengaruh media sosial dalam pembelajaran melalui analisis bibliometrik. Yang kedua, membahas mengenai mengidentifikasi sumber pengetahuan utama, yaitu seperti jurnal, penulis, artikel yang berpengaruh dan relevan dengan studi kasus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai tren penelitian terbaru yang dapat digunakan sebagai gambaran penelitian untuk yang selanjutnya. Nah, hal ini juga relevan dengan kondisi sekolah saya, yang mana sekolah telah melakukan pelatihan terkait literasi digital kepada guru-guru untuk dapat meningkatkan kualitas penggunaan dan memanfaatkan media digital dalam proses mengajar belajar di sekolah. Dalam upaya integrasi pembelajaran dengan media digital, sekolah juga berupaya meningkatkan sarana dan juga prasarana terkait penyediaan perangkat digital dalam pembelajaran untuk memudahkan guru maupun siswa dalam belajar dengan metode yang relevan dan kekinian serta menarik perhatian siswa. Guru juga diajak untuk saling berkontribusi pada pembelajaran melalui media sosial masing-masing untuk menciptakan kreativitas serta berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain.